waktunya untuk ibadah online. Iya, ibadah online Rocky bareng sama Kak Priska dan Kak Erika. Nah, sebelum kita mulai, ajak semua untuk berdoa bersama ya. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dalam keadaan kami badannya sehat Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Saat ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang semua yang hatinya gembira dan bersukacita, Kakak undang semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama.
Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Pasti sehat-sehat saja dan luar biasa. Hari ini Kak Linda mau ajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk membuka Alkitab bersama-sama di Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat yang kedua, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat yang ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak berragi, lalu mereka makan. Hari ini Kak Linda mau bercerita tentang Sodom dan Gomora. Pada suatu petang, ketika Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, ia melihat dua orang asing. Lalu ia menyambut mereka dan mengajak mereka singgah di rumahnya. Dengan ramah dan baik hati, Lot menyambut kedua orang itu. Bahkan Lot menyediakan makanan dan hidangan bagi mereka. Ternyata kedua orang itu bukanlah sekedar orang yang numpang lewat saja, namun mereka adalah malaikat yang membawa kabar berita penting bagi Lot dan keluarganya. Malaikat itu berkata, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu, supaya engkau jangan mati karena kejahatan kota ini. Lot berlambat-lambat jalannya, sehingga kedua malaikat itu memegang tangan Lot, istrinya, dan kedua anaknya untuk membawa mereka pergi segera keluar dari rumahnya, karena Tuhan mengasihi mereka. Kemudian malaikat itu menuntun keluar ke kota, lalu melepaskan mereka di situ. Lalu malaikat itu berkata, larilah, selamatkan nyawamu dan keluargamu. Janganlah menoleh ke belakang dan larilah ke pegunungan supaya engkau tidak mati. Lalu kata Lot kepada malaikat itu, sungguh kami telah dikaruniakan belas kasihan dari Tuanku, telah berbuat kemurahan besar. Tetapi jika kami harus lari ke gunung, pastilah akan tersusul besar oleh badai itu, bencana, sehingga kami akan mati. Izinkanlah kami lari ke kota kecil di sana yang cukup dekat supaya kami selamat. Jawab malaikat itu kepada Lot, baiklah, permintaanmu kuterima. Kota yang kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepat larilah ke sana. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora. Karena kejahatan mereka, Tuhan menghancurkan kota-kota itu dan lembah Yordan. Ketika mereka sekeluarga sedang berlari, istri Lot yang berjalan mengikuti Lot menoleh ke belakang. Ia tidak memperdulikan perintah malaikat Tuhan.
yang sudah memberikan peringatan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot tetap menoleh ke belakang. Lalu istri Lot mendapat hukuman atas ketidaktaatan. Ia menjadi tiang garam. Sedangkan Lot dan anak-anaknya tetap berlari menuju kota itu dan tidak melihat ke belakang sehingga mereka selamat. Sementara itu, Abram di tempat yang berbeda berada dekat mezbah Tuhan, melihat dari kejauhan kehancuran kota Sodom dan Gomora oleh hujan belerang dan api yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tegas. Bila manusia tidak taat pada perintahnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghukumnya. Demikian juga istri Lot menjadi tiang garam karena mengabaikan pesan Tuhan yang disampaikan lewat kedua malaikat. Sedangkan Lot dan anak-anaknya selamat karena taat pada perintah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita dengan dengaran dan sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan, baik yang disampaikan kepada mama, papa di rumah, bapak, ibu, guru di sekolah, kakak-kakak di sekolah minggu, atau dari kitab suci yang kita baca. Tuhan sangat peduli dan sayang kepada anak-anaknya. Dan Tuhan mau supaya kita senantiasa taat pada perintah Tuhan agar selamat. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, Kak Linda mau ajak adik-adik semuanya untuk menghafal ayat hafalan. Di Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Sekarang Kak Linda mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan perintah-Mu. Kami tidak mau main-main dalam hidup ini Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Berkati seisi keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami selamat. Kami percaya Engkau selalu melindungi keluarga kami dimanapun keluarga kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.